Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 10 paralel D penelitian operasional. Di sini kita akan mempresentasikan tentang tugas yang diberikan oleh Ibu Eni, yaitu tentang simplex fungsi minimumkan. Perkenalkan, nama saya Nisa Dinda Rahmawati selaku Ketua Kelompok 10 dengan NPM 088. Selanjutnya, Perkenalkan, nama aku Nurholika Sastia dari NPM 066 Paralel D. Perkenalkan, namaku Yunirun Latisa dengan NPM 083 dari Paralel D. Perkenalkan, nama saya Nabila Intan Mulia, NPM 103 dari Paralel D. Oke, baik, sudah perkenalan, maka langsung saja ke tugas yang diberikan oleh Ibu Eni. Yaitu linear programming simple metode dengan nama anggota seperti ini yang tadi sudah diperkenalkan di awal. Lalu soalnya yaitu menyelesaikan persoalan linear programming berikut dengan simplex metode dan menentukan keputusan optimalnya. Dengan minimumkannya Z sama dengan min A X1 min B X2 plus X3 dengan A sama dengan 8, B sama dengan 8 dengan batasan 2X1 plus X2 plus X3 kurang dari sama dengan 6. Lalu batasan yang kedua, 2X2 min X3 kurang dari sama dengan 3 dengan X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Lalu fungsi tujuan minimumkannya, Z sama dengan diganti min 8X1 min 8X2 plus X3 dengan batasan 2X1 plus X2 plus X3 kurang dari 6. Lalu batasan yang kedua ada 2X2 min X3 kurang dari sama dengan 3. Dengan X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Lalu diubah ke bentuk standar dengan fungsi tujuan minimumkan ditambahin variabel X4 dan X5 yaitu menjadi min 8X1, min 8X2 plus X3 plus 0X4 dan plus 0X5 dengan diubah ke ruas kiri semua yaitu menjadi X plus 8X1 plus 8X2 min X3 min 0X4 min 0X5 sama dengan 0 dengan batasan sama seperti yang di atas ditambahin variabel X4 untuk yang batasan 1 dan ditambahin variabel X5 untuk batasan yang kedua yaitu menjadi 2X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 6. Lalu batasan yang kedua, 2X2 dikurangi X3 ditambah X5 sama dengan 3. Dengan batasan yang lain, X1, X2, X3, X4, X5 lebih besar sama dengan 0. Lalu kita menuju ke step yang pertama, yaitu mengubah variabel-variabel yang tadi di kolom yang atas, di baris yang atas, lalu untuk merubah variabel tambahan yaitu X4, X5 di kolom yang sini. Lalu untuk CC min CJ-nya untuk X-nya ini 100 sesuai ketentuan yang diberikan oleh Bu Eni, lalu masukkan angkanya. Lalu untuk pemilihan yang pertama dilihat dari kolom dengan nilai positif terbesar. Nah ini kan ada dua angka yang sama. Nah kenapa saya milih yang ini? Karena memang sudah dijelaskan sama Bu Eni untuk ada angka yang sama itu dipilih dari kolom yang pertama. Lalu untuk pemilihan barisnya itu dipilih dari hasil yang terkecil, tapi kita tidak boleh memilih angka 0, jadi kita memilih 2. Lalu step yang selanjutnya, memasukkan angka 8 itu tadi, angka 8 ini tadi ke hasil baginya. Sesuai hasil baginya ini dibagi, hasil bagi yang ini jadi 2 dibagi 2, 1 dibagi 2, 1 dibagi 2, 1 dibagi 2, 0 dibagi 2, dan 6 dibagi 2 itu dimasukin ke ruas yang sini. Lalu untuk yang ruas atasnya ini memakai angka dari variabel aslinya. Seperti ini, lalu untuk perhitungan manual X1-nya didapatkan dari 8 angka awalnya, dikurangi 8 dari angka ini, dikalikan 1. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Untuk S2-nya juga seperti itu, 8 dikurangi 8 dikalikan setengah, yaitu 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Lalu untuk S3-nya juga sama, yaitu min 1 menggunakan angka atasnya dikurangi 8 dikalikan setengah, yaitu min 1 min 4 sama dengan hasilnya min 5. Lalu untuk yang X4 menggunakan angka 0, dikurangi 8 dikalikan setengah dengan hasil 0 dikurangi 4 sama dengan seperempat. Begitu juga dengan X5 dan RHS-nya. Lalu untuk baris yang kedua, itu sama menggunakan yang ini untuk bagian bawahnya. Lalu untuk baris yang atasnya menggunakan angka yang ada di X5.
Lalu untuk perhitungannya juga sama seperti tadi. Untuk yang sisi sininya menggunakan variabel yang atas dikurangi variabel yang ada di sini dan lalu dikurangi untuk variabel yang ada di baris kedua. Lalu untuk yang step kedua sama seperti tadi kita memilih untuk kolomnya positif terbesar. Nah, karena di sini sudah negatif semua dan yang positif hanya 4, jadi kita memilih untuk variabel terbesarnya ada di X2. Lalu untuk barisnya kita memilih karena lebih kecil 3/2 ini, jadi kita memilih baris yang ini. Dengan hasilnya nanti 0 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1 dibagi 2, 0 dibagi 2, 1 dibagi 2, dan 3 dibagi 2. Lalu untuk baris pertama sama, kita mengambil 4 karena sama itu nanti kolom ininya seperti yang saya jelaskan. Lalu untuk baris yang atasnya itu juga memakai angka yang hasil awalnya ini tadi. Untuk perhitungannya sama seperti yang tadi. Untuk 0-nya diambil dari yang baris atas, dikurangi 4-nya diambil dari yang sini, lalu 0 diambil dari yang baris bawah. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Sama untuk perhitungannya sampai dengan RHS. Lalu untuk baris yang pertama, untuk baris yang ini sama seperti tadi yang diambil dari baris ini, dibagi dua semua. Lalu untuk baris atasnya diambil dari baris yang ini. 1, setengah, 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 0, dan 3. Lalu untuk perhitungannya sama seperti ini. Untuk setengahnya ini didapatkan dari ini, variabel baris kuncinya. Untuk 4-nya tadi juga diambil dari sini ya teman-teman. Lalu untuk perhitungannya sama, untuk satunya diambil dari baris yang atas, lalu dikurangi setengahnya dari ini, dari angka kolom kuncinya, lalu dikalikan dengan 0. Sama perhitungannya semua sampai dengan RHS. Lalu untuk step yang ketiga terakhir nih, nah karena kan tadi fungsinya minimumkan. Fungsi minimumkan dalam metode simplex ini, Z-nya itu harus negatif semua atau boleh dengan angka 0. Karena di sini sudah jelas bahwa nilainya negatif semua dan ada angka 0, jadi penyelesaian dari soal ini sudah selesai. Lalu bisa ditarik kesimpulan didapatkan hasil X1 adalah 9/4, hasil X2 adalah 3/2. Bisa dituliskan di sini, X1-nya 9/4 dan X2-nya 3/2. Untuk menguji kebenarannya, kita masukkan ke dalam rumus Z yang awal, yaitu Z sama dengan min 8X1, min 8X2 plus X3 dengan hasil min 30. Kita masukkan min 30 sama dengan min 8, X1-nya 9 kali 4 dikurangi 8 untuk X2-nya sama dengan 3/2. Nah, ini nanti kan bisa dicoret, jadi 9 kali 2 min 18, 2 sama 8 dicoret jadi min 12 sama dengan min 30. Dengan hasil min Z itu sama dengan RHS, yaitu sesuai. Berarti pekerjaan dari kelompok 10 ini sudah benar. Lalu untuk ditarik kesimpulan karena harus angka genap di X1 dan X2, ini tadi bisa digenapkan ke atas, yaitu 4,5 menjadi 5 dan 1,5 jadi 2. Jadi bisa ditarik kesimpulan untuk keputusan optimal persoalan linear programming dengan simplex metode, fungsi minimumkan adalah X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 2 dan tidak menghasilkan X3 atau X3 sama dengan 0 agar memperoleh nilai minimum sebesar min 30. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.